keluar keringat di dahi, irungnya kembang kempis, terus kemudian keluar air mata di pelupuk mata. Semanane wis dijelasna. Nah, apa kemudian keluar keringat? Karena nyawane wis entek, tinggal nang kene tekan mengene sehingga kumpul keringatnya nang kene nahan sakit. Nah, apa kemudian metu banyu iluwe? Karena dheweke nelangsa ditidokina Allah melalui malaikat Jibril bahwa hamba itu diampuni. Sampean kerep ninggal terus malaikat Jibril teka wis aja kuwatir, sampean ora usah wedi, sampean ke dadi wong muslim, sampean ahli surga ki beritane sampean. Terus jenengan nelangsa wong rumangsani dosane akeh kok terus entuk kabar dadi ahli surga, kan terus terharu. Terus metu banyu iluwe banget minsek nang kene anu akeh, terus marekna kemudian irunge kembang kempis. Iku. Tapi nek ciri-ciri kematian orang kafir diantaranya mengeluarkan air liur di bibir. Kan seperti itu. Kalau di dalam mengeluarkan suara yang mendengkur, suara ngorok ari kalane ninggal. Tatkala kemudian seperti itu. Ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah sebagaimana disebutkan di bab awal. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Dan berikutnya itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abul Hasan Al-Qabisi di dalam Syarah Risalah Ibnu Abi Zaid, dan telah menyebutkan maknanya Abu Hamid di dalam kitab Kasful Ngulumil Akhirah. Anak kitab jenengane Kasfu Ngulumil Akhirah. Anak kitab seperti itu. Wa inna nginda istiqrari an-nafsi fitiraqi wal irtifani. Sesungguhnya tatkala manusia nyawanya mendesak sampai di tenggorokan, nek menungsa nyawa itu mendesak sampai di kerongkongan, sampai di tenggorokan. Kan menungsa kan negara meninggal kan mulai dari gerakan kaki dari bawah atas naik, mulai dari kaki naik ke yaitu tumit. Begitu naik ke tumit nanti naik ke paha, kemudian nanti naik ke atas perut, nanti kemudian naik ke atas dada. Sing paling terakhir adalah sampai di tenggorokan. Cuma nek nang hadis Nabi, nek nang tenggorokan sampean tobat wis ditutup. Kan ada beberapa hal hadis yang menunjukkan tobat manusia tidak diterima apabila nyawa di tenggorokan, dan juga kalau matahari terbit dari arah barat. Terbit dari arah barat maksudnya nek ana fenomena dina esuk-esuk atau naudzubillahi min dzalik, ke matahari tiba-tiba terbit dari arah barat, nanti kembali ke tengah. Begitu kembali ke tengah, dia kembali lagi ke barat, kemudian tenggelam. Besoknya lagi, biasa lagi. Fenomena yang seperti itu kenggo tanda tobat manusia tidak akan diterima. Kalau ada fenomena alam yang seperti itu, karena itu disebutkan dalam hadis. Ana fenomena matahari ujuk-ujuk tiba-tiba terbit dari arah barat, maka tobatnya manusia ditutup sebagaimana nek nyawa wis tekan tenggorokan. Nanti sampai bisa merujuk yaitu di surat An-Nisa ayat 17 dan ayat 18. Nanti panjenengan lihat di ayat itu. Karena di situ disebutkan walaisati taubatu lilladzina ya'maluna syu'. Tidak ada tobat bagi siapa saja yang mengamalkan kejelekan, keburukan atau dosa. Maka kemudian dia begitu nyawa sampai di tenggorokan, begitu ia mau menjemput kematian, maksudnya adalah nyawa sampai di tenggorokan, barulah dia berkata, ini tubtulan, sungguhnya aku bertobat kepada Allah. Maka tobat yang seperti ini ari kalane nyawa nang tenggorokan wis ora ditampa. Nah, tatkala nyawa sudah sampai di tenggorokan kalau di dalam hadis ini, maka kemudian iblis menyerahkan pasukannya, bala tentaranya, yaitu untuk momentum menyesatkan manusia sejauh-jauhnya. Jadi ini begitu melihat kondisi seperti itu, iblis, setan dengan bala tentara dan pasukannya langsung
yaitu menyerahkan tugasnya untuk menyesatkan manusia yang hendak meninggal itu. Maksudnya seperti itu. Sehingga setan itu kemudian datang kepada orang yang mau meninggal itu, menyerupai dalam bentuk orang-orang terdahulu yang telah meninggal dari keluarganya atau dari orang-orang yang dicinta. Kalau dalam hadis yang kedua, setan nanti hadir menyerupai bentuk kaya wong sing wis ninggal, sing wis lawas dari kelompok keluargane. Kayak kakine teka, ninine bae sing wis ninggal 50 tahun yang lalu, bapaknya sing wis ninggal 10 tahun yang lalu. Tujuannya mengo ngembang-ngembang atau menipu atau memanipulasi data supados kula panjenengan sedaya supaya tidak memohon ampun kepada Allah, ngetutna omongane iblis. Biasanya menungsa kan kepenak, digoda melalui dalam beberapa bentuk dari keluarganya yang telah meninggal. Istilah nang bahasane wong Jawa nuju-nuju dijenengi mintoni. Nuju-nuju kan gue karena cokane ndeleng wong-wong sing garap pada ning, yaitu ndeleng wong-wong sing wis pada ninggal lawas. Itu seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Lantas berikutnya itu tatkala kemudian setan itu datang, maka setan itu memberi nasihat. Dia memberi nasihat kepada orang yang meninggal itu. Anta tamutu ya fulan wa nahnu qad sabaqnaka fi hadha sa'ni famutta yahudiya wa huwa dinul maqbulu indallah. Setan kemudian berkata, dia menyerupai bentuk orang-orang dulu yang telah meninggal. Setannya terus ngomong, kambi wong sing arep ninggal mau, aku ke mbahmu, aku ke kakimu sing wis ninggal, aku ke ramamu sing wis ninggal, aku biungmu sing wis ninggal biyen wis lawas. Nek bisa, aku kan wis ninggal di situ wis suwe, aku sudah terlebih dahulu meninggal. Kata setan itu yang menyerupai bentuk dari keluarganya yang telah meninggal. Aku telah mendahului, telah meninggal dalam segala urusanku ini. Maka kalau bisa, kamu matilah dalam keadaan sebagai orang yang beragama Yahudi. Karena agama Yahudi itulah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan ngone kemudian menipu seperti itu. Siki sampai nesi waras, siki sampai nesi sehat, saiki sampai kemudian tidak ada keluhan apa-apa. Ya, kita tahu agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tapi tatkala menjemput kematian boleh jadi berbeda suasana. Karena hati manusia kalau imannya tidak tebal, imannya kemudian tidak terjaga, dan imannya betul-betul rusak, justru kemudian dia mudah disesatkan oleh manusia, yaitu oleh bangsa iblis. Naudzubillahi min dzalik. Makanya pentingnya doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika ayatahabbatani syaitanu ngindal mauti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kedatangan syaitan tatkala menjemput kepada kematian. Bentuknya apapun itu. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya sampai kemudian datang setan yang lain. Tatkala kemudian orang yang mau meninggal itu nolak dewek. Biasanya nuju-nuju wong kemudian cokane wong gak meninggal gede-gede dewek. Cokane ngomong sesuatu sing ora ketemu kambi akal sing tiang-tiang sami sadar. Aku mau. Janjane boleh jadi mungkin agin jawab perkataan bangsa iblis, sebagaimana nanti akan dikisahkan, ada kisah yang menyebutkan seperti itu. Kalau dia enggan, maka setan yang lain kemudian berkata, yang menyerupai bentuk orang-orang yang dicinta, orang yang meninggal terlebih dulu. Maka setan itu berkata, matilah kamu sebagai orang Nasrani karena aku telah mati terlebih dahulu mendahului kamu. Matilah kamu sebagai orang Nasrani karena Nasrani adalah agama sing paling benar. Itu seperti itu. Lantas, jika kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau dia kemudian tetap dalam sikukuh agamanya Islam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha menyesatkan manusia kepada siapa saja yang dikehendaki. Inilah yang dimaksud dari firman Allah surat Al-Imran ayat 8. Panjenengan nek maca surat Al-Imran ayat 8 kan ana ayat monine Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Cokane ngondonga nang sampean, doa di khotbah Jumat, doa tatkala kumpulan RT, doa tatkala yang dibaca oleh pemimpin doa, sering banget gawa doa ini. Maksud dari doa ini adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan sekali-kali kemudian engkau condongkan, sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi petunjuk. Ya Allah, aja pisan-pisan sampean menyesatkan aku seuwise sampean gewis paring pitedah. Jangan sekali-kali kemudian kau ya Allah sesatkan diriku setelah engkau memberi petunjuk. Kalimatnya seperti itu. Dan sungguhnya wahab lana, berilah kami wahai Allah min ladunka, dari sisi kelembutanmu, rahmatan, yaitu rahmat kasih sayang. Mulanya doa ini juga penting dan ada yang melatar belakangi ayat Al-Quran, ayat ini berdasarkan di dalam hadis ini. Sing dimaksud rahmat di sini adalah, sing dimaksud rahmat di sini, karena anak kalimatnya, ya Allah berilah kami rahmat. Sing dimaksud rahmat di sini adalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba itu memberi hidayah dengan memberikan rahmat. Rahmat itu maksudnya adalah kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril terus teka. Setannya ginggoda, hamba itu diberi rahmat oleh Allah, maka Allah mengutus Jibril, yaitu Jibril. Dan Jibril itu wa yadradungan husyayatin. Nanti kemudian Jibril akan mengusir setan-setan itu. Terus Jibril diusir setan-setannya. Kalau menurut kitab ini. Lantas kemudian wa yamshahu as-suhuba, dan dia lantas menghapus, kemudian Jibril menghapus kecemberutan, kemasaman wajah orang yang mau meninggal itu. Men ora merengut, men ora masam, men ora seperti itu, dihapus nang Jibril. Yaitu sehingga mayit tersebut fatabassama al-mayit, sehingga mayit itu tersenyum. Mulai lucu-lucu cokane kita nemoni ana mayit singgu guyu. Sekalipun ciri-ciri meninggal orang beriman kalau disebutkan di hadis di awal, ciri-ciri wong meninggal beriman kan diantaranya ana telu. Metu keringet nang dahi, kemudian irunge kembang kempis, kami kemudian menampilkan sisi rona wajah yang menawan. Di antaranya kalau hadis yang lain telu, keluar keringat di dahi, irungnya kembang kempis, terus kemudian keluar air mata di pelupuk mata. Semananya wis dijelaskan. Nah, apa kemudian keluar keringat? Karena nyawane wis entek, tinggal nang kene tekan mengene, sehingga kumpul keringatnya nang kene, nahan sakit. Nah, apa kemudian metu banyu iluwe? Karena dheweke nelangsa ditidoki nang Allah melalui malaikat Jibril bahwa hamba itu diampuni. Sampean kerap meninggal terus malaikat Jibril teka, wis aja khawatir, sampean ora usah wedi, sampean ke dadi wong muslim, sampean ahli surga ki beritane sampean. Terus jenengan nelangsa wong rumangsani dosane akeh kok terus entuk kabar dadi ahli surga, kan terus terharu. Terus metu banyu iluwe banget minsek-minsek nang kene anu akeh, terus marekna kemudian irunge kembang kempis. Iku. Tapi nek ciri-ciri kematian orang kafir di antarane mengeluarkan air liur di bibir. Kan seperti itu. Kalau di dalam mengeluarkan suara yang mendengkur, suara ngorok, ari kalane ninggal. Tatkala kemudian ninggal seperti itu. Ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah sebagaimana disebutkan di bab awal. Kenggo tengar kulo sampean nek suatu saat ngindiki wong ninggal. Sekalipun nek panjenengan sudah melihat seperti itu, ya sudah, kenggo bukti baik melalui penelitian perkataan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus dewek konjiot
pelajaran. Mulanya kalau di kitab ini Jibril datang mengusir setan. Begitu kemudian setan itu terusir, lantas kemudian hamba itu kemudian tersenyum. Hamba itu kemudian tersenyum dan hamba itu menjadi hamba yang betul-betul kemudian dia sangat bahagia, mendapat derajat yang bahagia dan membawa dan dia memperoleh berita gembira dengan kedatangan yaitu malaikat Jibril. Makanya tatkala kemudian Jibril datang, maka Jibril berkata kepada hamba itu, "Ama ta'rifuni?" Apakah kamu mengenal aku? Kata malaikat Jibril kepada orang yang mau meninggal itu. Kata hamba itu, "La, aku tidak." Lantas kemudian Jibril mengatakan, "Ana Jibril, aku adalah Jibril. Wahaulai, mereka itulah yang tadi mengganggu kamu itu adalah iblis dengan bala tentara pasukan-pasukan setan untuk menyesatkan dirimu. Maka engkau lebih baik meninggal di atas agama Islam, agama yang lurus, agama yang tinggi, agama yang menjadi kemudian agama syariat Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjadi hamba sing paling bahagia, sing paling senang, sing paling membahagiakan di dalam hidup. Lantas hamba itu kemudian meninggal membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ngapa senangnya coba? Sampeyan ninggal dalam keadaan seperti itu wis rampung. Sing jenengane urip nang alam dunia kan dalan supados kula panjenengan sedaya apakah mendapat kebahagiaan, apakah mendapat kecelakaan. Penentunya di antaranya adalah posisi di kematian. Di antaranya itu. Berarti besok sampai kisah-kisah, ngesuk kisah-kisah meninggalnya orang-orang soleh. Tatkala kemudian dia berhadapan dengan seton yang hadir tatkala menjemput kematian-kematian mereka. Di antaranya itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Kalau tidak kita tutup. Ya ini wis kesel, wis ngantuk sampai nih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah, nahtimu bihadza majlis ta'lim wa bi da'wati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.